Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat OIF, selamat datang di podcast OIF UMSU yang ke-46. Berjumpa lagi dengan saya Makromatul Afifah Nasution yang akan menemani Sobat OIF dan akan membagikan informasi-informasi astronomi maupun ilmu falak. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari UMSU Press. Ada Bapak Dr. Muhammad Arifin MPD. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah di tengah kesibukan Bapak meluangkan waktunya untuk bisa hadir mengikuti podcast kita hari ini ya. Ya, jadi sedikit informasi bahwa narasumber kita hari ini merupakan Kepala UMSU Press. Jadi UMSU Press itu adalah lembaga penerbitan resmi kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya, jadi tentu bincang-bincang kita hari ini seputar dunia penerbitan kampus UMSU. Dan gak akan ketinggalan, kita juga akan berbincang tentang buku-buku OIF UMSU ya. Iya, oke. Jadi buat Sobat OIF, ikuti terus sosial media kita, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, bahkan channel YouTube OIF UMSU, karena akan kita share seluruh informasi-informasi lainnya di seluruh sosial media OIF UMSU ya. Baik, mungkin sudah bisa ya Pak, langsung saja kita mulai bincang-bincang kita hari ini seputar kolaborasi literasi OIF UMSU dan UMSU Press. Wah, luar biasa. Iya, enggak hanya temanya luar biasa, narasumber kita hari ini juga sangat luar biasa ya. Terima kasih. Kalau saya searching sebelum saya mengundang Bapak, saya searching di Google, Bapak Dr. Muhammad Arifin MPD Kepala UMSU Press. Wah, sangat luar biasa. Banyak itu di Google, bahkan kalau kita scroll nggak habis-habis, kegiatannya sangat luar biasa dan sangat aktif. Jadi suatu kesempatan, suatu rezeki ya bagi kita, Bapak bisa meluangkan waktunya untuk hadir di OIF UMSU mengikuti podcast hari ini. Baik Pak, mungkin langsung saja untuk pemanasan ini, untuk pemanasan podcast kita hari ini, bincang-bincang kita hari ini, mungkin boleh ini Pak ceritakan sedikit proses berdirinya UMSU Press serta peran Bapak di dalamnya dan bagaimana peran UMSU Press mendukung literasi di kampus UMSU, termasuk OIF UMSU, nggak akan ketinggalan. Baik, terima kasih. Tadi siapa? Afifah. Kita sapanya apa nih? Ke Sobat OIF. Sobat OIF yang ada di seluruh dunia ya, khususnya di Sumatera Utara dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Arifin MPD sebagai Kepala Penerbitan Kampus UMSU Press. Jadi bercerita terkait dengan sejarah, sebenarnya sejak 2013 ya, UMSU Press itu sudah berdiri. Saya lihat dari sejarah berdirinya, bahkan kalau nggak salah itu di 2005 gitu ya. Ketika itu masih menerbitkan 1 buku, 2, 3 buku. Saya baru bergabung di UMSU Press itu sekitar 2016-2017. Ketika itu UMSU Press ini berdiri di bawah kontrol atau di bawah LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Salah satu bidangnya itu adalah bidang publikasi. Nah, bidang publikasi itu ngurusi penerbitan, maka UMSU Press lah. 2006 saya kemarin itu diangkat menjadi pengurus LP2M. Nah, salah satunya membidangi publikasi. Nah, kemudian kita sempat keluar ya. Kemudian di 2020, saya masih ingat itu di November 2020, masa pandemi waktu itu, saya menyampaikan penerbitan ini kalau bisa dikelola sendiri, karena kita melihat dari yang kita alami kalau di bawah lembaga penerbitan atau di bawah LP2M itu masih kita terkendala karena kita harus menyampaikan, berkoordinasi sehingga penerbitan itu mengalami kendala lah, tidak bisa jalan cepat. Nah, di 2020 saya ingat kali di November itu saya diberi amanah suruh menerbitkan atau memimpin UMSU Press, saya tancap gas. Makanya kalau kita lihat grafiknya di 2020 sampai sekarang itu terus mengalami peningkatan. Ya, yang awalnya hanya 15, 30-an, itu di 2020 itu sudah hampir 100. Dan puncaknya itu di 2024 itu sampai 272. Meningkat pesat ya?
buku. Bahkan kita tahun 2025 ini targetkan 400 ISBN. Tadi itu 272 itu ISBN dan ISBN. Nah, kalau bukunya itu sekitar 150-an. Tapi kita tahun ini menargetkan ISBN itu 400, berarti ada 200 buku. Kalau 200 buku itu hampir satu hari satu, atau minimal 2 hari satu. Kita hitung aja kalau setahun itu berapa? Setahun itu 365 hari. 365 hari. Jadi kalau dibagi 2 itu kan sekitar 170. Iya, jadi kita targetkan itu 2 hari sekali masuk naskah. Maka kita targetkan kemarin itu 400 ISBN dan ISBN ataupun minimal 200. Nah, ternyata target itu sudah mau sampai puncaknya nih. Udah kalau kita hitung kemarin sudah hampir 400 ISBN, naskahnya sudah ke arah 170-an ke atas. Nah, ini kemajuan pesat. Kenapa? Karena kepercayaan orang ya terhadap Unsupres yang kalau Viva lihat itu bagaimana produk-produknya itu dan bagaimana pelayannya itu menjadikan orang simpati atau menjadikan orang kepingin menerbitkan di Unsupres. Nah, itulah jadi peran saya waktu itu. Sebenarnya awalnya saya menjadi anggota LP2M, kemudian menangani Unsupres, tapi ketika kita tangani tidak ada kantor, kemudian koordinasi penerbitan masih belum menemukan polanya. Nah, setelah kita terbitkan dengan berdiri sendiri, walaupun saya sekarang nih tapi dengan LP2M itu tetap koordinasi. Jadi sifatnya koordinasi karena ini kan publikasi, dan alhamdulillah sekarang kita punya kantor sendiri dengan pegawai yang hampir 5 orang, menangani mulai dari naskah masuk, lebih terstruktur ya, lebih terstruktur, dan kita nemukan lah akhirnya orang percayalah menerbitkan di Unsupres. Benar, luar biasa ya. Jadi kalau untuk menyerahkan naskah itu memang ada sedikit ada apa ya Pak? Capaian-capaian. Setiap tahunnya harus berapa naskah gitu. Atau itu ada kayak target apa gitu Pak? Baik, kita kan punya ini ya, punya RKT ya, rencana kerja anggaran tahunan atau RKT rencana kerja tahunan. Nah, di sejak 2020 sampai sekarang tuh kita punya program-program yang harus kita laksanakan atau kita capai. Salah satunya di 2024 kemarin kita punya 19 program. Nah, 2025 kita punya 25 program. Program itu satu-satu kita sesar ya. Misalnya ada program coaching klinik bagi dosen untuk menerbitkan buku. Kemudian ada program in-house training, bagaimana penguatan kita di dalam supaya penerbitan kita ini terus berkualitas, kualitasnya terus terjaga. Ada program Unsupres Goes to School. Nah, kita pergi ke sekolah-sekolah. Kemarin terakhir kita ke Pondok Pesantren Kuala Madu untuk melatih anak-anak mengembangkan literasi dan melatih anak-anak menerbit buku. Kemarin juga kita ada 2024 tuh kita punya program, salah satunya adalah mencari 15 penulis pemula yang kita istilah kitanya hibah ya. Jadi 15 penulis ini gratis menerbitkan di Unsupres. Pemula. Jadi gini, kita buat program, kita buat pelatihan, kemudian siapa yang mau punya naskah tapi tidak punya, kadang-kadang kan ada penerbit itu yang harus bayar. Walaupun kita sebenarnya ada program dari Pak Rektor itu memang berbayar, misalnya ada peraturan yang dikeluarkan, tapi kita juga punya seperti hibah ya, CSR kita lah. Jadi kita punya program mencari penulis-penulis pemula. Dan alhamdulillah kita dapat kemarin 11 penulis dari 15 penulis yang kita inginkan. Itu penulisnya tidak hanya dari di Indonesia, tapi itu dari Jawa, kemudian kemarin dari Banda Aceh, di Unsia, dan kemudian salah satunya mahasiswa kita di OIP atas nama Darel itu menerbitkan satu. Jadi semuanya itu kemarin bukunya adalah buku-buku fiksi atau novel. Nah, jadi mahasiswa baru kita ini yang OIP ini salah satunya menerbitkan itu. Mahasiswa ilmu falak ya Pak? Ilmu falak. Nah, dia sudah sudah menerbitkan dan ini menjadi targetan kita karena kenapa? Pertanyaannya, kenapa kita harus menerbitkan buku-buku fiksi gitu? Nah,
ternyata kemarin kita kalau mengikuti pameran ya di sekolah-sekolah, itu buku-buku yang kita pamerkan tuh terlalu tinggi speknya. Anak-anak sekolah ini kan yang kita cetak kan biasanya buku-buku ini ya, buku-buku apa namanya, buku-buku pendidikan tinggi ya, yang untuk mahasiswa. Nah itu murid-murid itu nanya mana buku-buku yang non fiksinya atau fiksinya atau novel-novelnya, kita nggak punya. Maka sejak itulah kita tiap tahun mencari bakat-bakat anak muda, sehingga ternyata ketika kita buat itu, nah buku itu laku di pasar dan untuk perpustakaan-perpustakaan sekolah. Iya, bahkan Supres pernah ya Pak meraih penghargaan SKCR pada tahun 2024 itu di Jakarta ya Pak? Iya, itu dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah itu penghargaan serah simpan, karya cetak dan karya rekam. Nah itu bagaimana Pak? Bisa diceritakan mungkin Pak prosesnya hingga mendapatkan penghargaan? Jadi sejak 2020 tadi kita mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Salah satunya kita ini adalah termasuk penerbit perguruan tinggi yang patuh terhadap undang-undang tersebut. Jadi setiap ada orang mencetak buku di tempat kita, itu wajib 2 itu dikirim sesuai dengan undang-undang, dikirim ke pemerintah, Perpusnas. 1 dikirim ke perpustakaan daerah. Jadi ada 3 yang itu memang menjadi concern kita. Dulu sebelum waktu 2020 kita sempat di banned ya, artinya di stop untuk mengurus ISBN. Karena apa? Karena buku-buku yang kita cetak itu tidak pernah dikirim ke Jakarta. Jadi kita sempat di lock lah, dikunci, tidak boleh mengurus ISBN. Syarat mengurus ISBN apabila kuncinya mau dibuka adalah naskah-naskah yang sudah terbitkan harus dikirim ke Jakarta dan Perpusnas. Oh itu kita keteter, itulah awal-awal kami kemarin bangkit itu adalah menyari naskah-naskah yang sudah pernah diterbitkan, kemudian kita cetak ulang lagi, kita kumpulkan, kita kirim ke Jakarta, baru akhirnya kuncinya terbuka, ya kan? Tahun 2020 itu ya Pak? 2020 sampai 2021. Nah setelah semua naskah itu mungkin ada beberapa yang tidak ketemu, karena dulu kan nggak manage dengan bagus ya, akhirnya ketemu, terbuka, dan alhamdulillah sekarang saya itu paling nyinyir. Saya bilang semua naskah itu 2 itu harus disimpan, 1 itu harus disimpan. Nanti setiap bulan kita harus kirim ke Jakarta. Untuk itulah akhirnya kita menjadi salah satu penerbit yang paling patuh, paling patuh di Sumatera Utara. Kemarin karena kepatuhan kita lah kita dapat penghargaan dari Perpustakaan Nasional RI. Nah ini kan menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan yang terbaik. Luar biasa. Jadi kalau mau cari penerbit itu ya yang seperti itu, penerbit yang transparan dan sebagainya. Berarti Pak, kalau untuk penulis yang boleh mengirimkan naskahnya, itu nggak hanya dari internal kampus saja Pak, dari luar juga boleh berarti? Ya, baik. Sebenarnya penerbit perguruan tinggi kita ini Supres itu hadir untuk melayani dosen. Dosen kita itu kan ada 600 lebih ya. Kalau dosen itu setiap tahun menulis, kita sebetulnya udah keteter kali ya. Setahun berarti sehari bisa 2. Iya. Waduh, macam mana ngerjain sehari 2? Nah, ternyata berkembang. Tidak semua dosen itu memang punya pilihan masing-masing ya. Ada yang tetap di Supres, ada di penerbit lain, nggak apa-apa karena penerbit lain itu juga mitra kita. Tidak boleh kita menganggap saingan, tapi mitra. Tapi kebanyakan sekarang teman-teman kita itu nulisnya di Supres. Karena kenapa? Karena UMSU sendiri kan memberikan seperti insentif ya bagi dosen-dosen yang mau menulis buku. Kalau dia ada tahapannya, ada 3 tahap. Ada 3 skema. Skema 1 itu kalau penerbitannya di atas 200 itu dapat 5 juta. Kalau skema 2 di atas 100, di bawah 200 itu 3,5 juta. Kalau di bawah 100 itu 2,5 juta, 1 juta sampai 2,5 juta. Nah kalau dia penerbit lain itu maksimal 1,5 juta insentifnya, maka banyak. Nah ini kita ucapkan terima kasih ke Pak Rektor yang memberi perhatian sehingga gerakan literasi di kampus itu berkembang. Jadi dosen-dosen itu rajin menulis. Kalau di akhir Juni dan akhir Desember itu kita mengalami peningkatan dosen-dosen yang mau menerbitkan. Jadi gerakan literasi di UMSU itu ya bangkit karena ada
insentif. Nah, satu lagi mungkin yang perlu saya sampaikan, salah satu penerbit perguruan tinggi yang memberikan selain insentif tadi, kita juga memberikan royalti transparan. Nah, ini yang jarang kita ketemui di penerbit-penerbit perguruan tinggi di Indonesia. Banyak orang hanya menerbitkan saja, setelah menerbitkan selesai, beli putus, kita enggak. Kita terbitkan, kita jual nanti, kita jual, kemudian setelah bukunya laku, kalau Supres yang menjualkan melalui beberapa toko buku, nanti setiap mau hari raya, itu kira-kira 2 minggu mau hari raya, kita bagi-bagi royalti tuh. Nah, dari 2001 kita mulai itu hanya 16 orang. Sekarang hampir 200-an orang. Dari hanya 16 juta, sekarang sudah hampir 70 juta setiap tahunnya. Jadi royalti itu diberikan kepada para penulis. Itulah kenapa orang akhirnya memilih Supres. Luar biasa. Berarti Supres Pak ada mitra dengan beberapa toko buku ya Pak? Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi salah satunya kita sudah menjadi vendor ya. Vendor itu adalah penyedia buku-buku di Gramedia. Itu kita waktu pandemi itu ngurusnya. Jadi kita ada petugas saya atau staf saya itu yang memang dia itu ngurusi Gramedia. Jadi dia kerjanya itu adalah bagaimana membuka mitra bersama Gramedia. Jadi buku kita ini alhamdulillah di Afifa kita sudah ada di Gramedia. Jadi kalau dulu kita itu hanya menjadi follower, datang membaca buku orang lain, alhamdulillah sekarang buku kita itu sudah ada di rak-rak Gramedia itu. Nah, selain di penerbit besar Gramedia yang di Medan ini ada Gajah Mada, Sun Plaza, dan Manhattan ya. Itu menjadi lokasi kita. Kita juga kemarin masuk ke Banda Aceh. Kemudian di 113 Gramedia se-Indonesia. Kayak kalau kita sudah Gramedia minta, itu kadang-kadang sampai 700 buku cetak. Iya, satu buku ya mau. Padahal mau 1000. Untuk mengisi Gramedia seluruh Indonesia. Kalau misalnya satu judul per Gramedianya itu adalah 10, itu 113 itu kan hampir 1000 kan? Iya. Nah itu kita kadang-kadang keteter. Tapi alhamdulillah kita sebagai penerbit nggak boleh ini kan peluang pasar. Jadi nggak boleh merasa keberatan, kita tetap penuhi. Nah nanti pasar lah yang akan melihat buku ini layak atau tidak. Berarti udah seluruh Indonesia? Iya Pak, jadi udah Pipa. Jadi kita udah seluruh Indonesia di judul-judul tertentu ya. Karena kita biasanya satu naskah, satu buku ini kita kirim ke Gramedia Pusat di Jakarta. Nanti mereka akan mendata bukunya layak atau tidak, baik dari segi cover, kualitas isi, kemudian isi. Nah setelah oke, mereka baru buka PO ya, pesanan. Nanti baru kita diminta Supres tolong dicetak ini untuk memenuhi Gramedia ini. Tapi kita untuk Gramedia Medan rutin. Rutin ya. Ya. Selain Gramedia, ada salah satu lagi keuntungan kita adalah kita bergabung bersama dengan penerbit digital terbesar di Indonesia. Itu adalah Kubuku. Kubuku itu adalah platform perpustakaan digital. Jadi di HP itu ada perpustakaan digital. Isinya itu adalah buku-buku kita. Nah, buku-buku Supres itu saat sekarang ini kita minta semua ada di platform itu. Memang dijual, dibeli ya, kemudian nanti kita beli lagi sehingga mahasiswa itu bisa baca. Selain platform perpustakaan digital ini yang sangat banyak ya kita dapat royalti dari situ karena buku-buku ini banyak dipasarkan. Kita juga bekerja sama dengan Google Playbook. Jadi buku kita itu hampir setiap bulan saya lihat cek itu kita mendapat pemasukan sekitar 1 juta. Artinya ada sekitar 10 sampai 20 buku yang terus laris. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngerjain tugas, nggak ada bukunya ada di Supres. Silakan beli aja melalui Google Playbook, bayar melalui Kris ya kan, di situ kan sudah ada Kris. Nanti kita bisa baca penuh. Jadi dia bukan PDF yang bisa di-download. Nah itulah mitra kita jadi perpustakaan besar seperti toko buku besar seperti Gramedia, kemudian perpustakaan vendor digital Kubuku dan Google Playbook. Selain itu juga ada yang Shopee ya, marketplace.
Ada buku kita juga sekarang ini, kalau buku yang berbahasa Inggris, alhamdulillah sudah bekerja sama dengan Amazon. Cuma Amazon itu harus $100 baru kita ambil. Tapi alhamdulillah sudah ada beberapa buku kita. Salah satunya itu adalah buku tentang kakao, ya, coklat. Nah, jadi kalau nanti ke depan buku-buku OIP ini berbahasa Inggris, baru bisa masuk. Karena belum bahasa Inggrisnya inilah kita nanti coba ke Dr. Awin, buku-buku ini dibuat versi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Ada Pak kita, tapi masih profil OIP. Iya, nih, sekarang yang salah satunya lah yang mana di bahasa Inggris kan. Mungkin next nih ya buat tim OIP sudah bisa lah cetak buku berbahasa Inggris. Iya, betul. Dan nanti insya Allah dicek dulu nih sama Supres, masuk ke Amazon. Luar biasa. Selama ini kita buka website Amazon untuk referensi astronomi juga banyak Pak, tapi itu kan dari luar. Dari luar, kita kan selalu menjadi follower aja. Iya. Nah, Supres tuh punya tekad kita ini harus menjadi driver ya. Iya. Jangan menjadi penumpang, jadi driver yang mengarahkan, yang menyediakan. Untuk ini ya Pak, yang mau menerbitkan buku di Supres, pasti kan ada alur-alurnya untuk bisa menerbitkan naskah menjadi sebuah buku ya Pak. Mungkin boleh Pak ceritakan gimana alur penerbitan mulai dari naskah sampai menjadi sebuah buku. Baik, terima kasih Pak. Pertama, untuk alur ini kita ada S-Karektor ya. S-Karektor tentang penerbitan buku di Supres. Salah satu S-Karektor itu tentang prosedur. Jadi naskah yang dikirim itu pertama penulis itu harus menyiapkan naskah dulu, mentah ya. Naskah mentah. Biasanya itu berbentuk A4, tapi kita imbau agar berbentuk sesuai dengan template kita. Tapi kadang-kadang nggak apa-apa. Nah, setelah naskah kami terima, kemudian harus menyertakan surat keaslian karya. Jadi ini salah satunya untuk mencegah buku ini supaya tidak diakui orang lain. Jadi surat keaslian karya itu template-nya itu dari Perpusnas, ditandatangani oleh penulis pertama. Penulis pertama itu dan namanya itu harus sesuai KTP, NIK-nya pun juga harus ada. Nah, setelah itu baru judul. Nah, baru nanti dengan di atas materai 10.000 penulis. Nah, setelah menyerahkan naskah dan surat keaslian, maka kami akan membaginya. Biasanya itu kita akan bagi siapa yang kosong dalam naskah-naskah tertentu. Kadang-kadang saya yang memegang. Saya misalnya kemarin memegang 4 naskah sekaligus untuk buku ajar AIK 1, 2, 3, 4. Itu kita yang megang. Nah, kemudian kalau naskah yang lain, teman-teman yang megang. Kemudian nanti setelah itu kita ada waktu sekitar 15-20 hari untuk pengerjaan. Mulai dari layout, desain layout ya, kemudian cover, editing ya, sampai akhirnya pengurusan ISBN. Itu semua kita proses 15-20 hari. Setelah proses itu selesai sambil menunggu ISBN, baru biasanya kita selesai itu biar bentuk PDF dan cover dulu. Kita serahkanlah kepada penulis. Kemudian penulis itu diberi kesempatan untuk membaca, mengasisi, mengecek ulang apakah ini sudah benar atau tidak. Jangan nanti sudah terbit salah pula. Nah, itu maka kita kadang-kadang minta. Walaupun kita sebenarnya punya ini ya, punya editor ya yang memiliki sertifikasi 3, itu saya, Bu Winarti dan Bu Rizka Harfiani. Tapi kan sertifikat kita ini kan sudah hampir kadaluarsa ya. Makanya kita di bulan 11 ini akan mengusulkan lagi sertifikasi kompetensi editor untuk 6 orang. Jadi kita punya program, salah satunya adalah sertifikat editor. Nah, naskah yang sudah dikelola tadi kemudian dapat ACC, kemudian nanti kita baru konvertkan. Kalau menerbitkan di Supres itu biasanya dia dapat 2 file e-book dan hard. Nah, untuk hard kita punya peraturan sesuai dengan S-Karektor bahwa penerbit itu wajib menerbitkan 25 di awal. Nah, 25 itu nanti 20 untuk penulis, kemudian nanti 5-nya itulah kita bagi-bagi, 2 di Perpusnas, 1 di Perpustakaan Daerah, 1 kita kirim ke Gramedia, 1 lagi arsip. Nah, arsip jadi di Supres. Nah, setelah itu baru kita sampaikanlah kepada penulis ini naskah sudah siap. Kalau penulis mau karena pasarnya bagus, itu penulis nggak kita kenakan biaya lagi.
Biasanya kalau pasarnya bagus, kita yang nanggung semua. Misalnya ini ada buku OIB untuk Gramedia diminta 10-10 di 3 Gramedia 30. Kita nggak akan minta lagi ke penulis. Kami akan menjualkannya. Nanti penulis mendapat royalti sekitar 10-12%. Oh, gitu. Nah, jadi biasanya di awal kita bayar, tapi pelan-pelan kita mencoba memberikan hibah kepada penulis-penulis lain juga ada. Itu prosesnya. Nah, proses dari prosedur. Nah, kemudian nanti kita kumpul. Biasanya kita kasih link ya kepada para penulis atau dikirim langsung pun apa-apa. Baru itulah kita terbitkan. Nah, jadi itulah memudahkan para penulis untuk menulis buku. Itu prosedurnya. Gitu. Berarti tergantung dari di pasar gimana buku ini gitu ya Pak ya? Oh ya, buku ini laku atau tidak ya pasar lah. Tapi kita untuk membantunya tersebut kita selalu pertama kalau bukunya sudah siap cetak, mau upload mau ke pasar, kita biasanya pasang di Instagram Supres. New book, buku baru, buku udah terbit nih ya. Nah, kemudian kita coba promokan. Izinnya. Iya Pak. Nah, coba kita promokan beberapa kali, nanti baru nanti pasar akan melihat tuh. Kadang-kadang kan kita sering lewat itu di di Instagram, promo-promo buku. Baik, mungkin boleh ya Pak bagi tips lagi untuk OIB Sup. Menurut pengalaman Supres, faktor apa yang membuat buku bisa sukses terjual di toko buku, termasuk di toko OIB sendiri? Gitu. Oke, baik. Jadi salah satunya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memperpanjang umur buku. Pernah kenal? Perpanjang umur buku. Jadi istilah memperpanjang umur buku ini adalah mengulas kembali isi buku-buku yang lama. Ya, jadi misalnya ada buku kita yang lama gitu, kita ulas kembali melalui apa? Biasanya kita melakukannya melalui live streaming tentang buku ini. Akhirnya dengan beda buku ya? Iya, tapi kita buka, itu istilah katanya adalah memperpanjang umur buku. Jadi ada buku mungkin yang sudah lama, 2 tahun, 3 tahun lalu, ternyata topiknya sama. Nah, buku itulah diulas pada momen-momen tertentu. Nah, itu kalau dipromokan, itu kan akan memperpanjang buku. Dan salah satu saya lihat, saya sering beli buku, itu hasil dari promo-promo. Saya sering beli buku tuh, ketika lewat buku itu bagus, kita klik, kemudian kita mendapatkan penjelasannya sedikit, nah kita tertarik dan kita beli buku. Nah itulah dengan memperpanjang umur buku, mengulas kembali isi buku tersebut, orang akan mendapatkan informasi yang baru. Oh, hari ini misalnya terkait dengan hilal. Nah sebelum hilal itu, seminggu sebelum hilal, itu kita ulas melalui podcast, melalui live streaming. Nah, kan ada salah satu mahasiswa di Malang itu, anaknya Profesor Samsul Arifin, belum besar di Malang itu, punya channel hanya tentang mengulas buku. Nah ini salah satunya, atau membedahnya kembali. Itu orang akan tertarik di situ. Sehingga buku-buku kita yang sudah terbit ini pelan-pelan, nah kita kan butuh waktu dan tenaga. Tapi paling tidak istilah kata memperpanjang umur buku itulah orang akan tertarik kembali naskah-naskah itu. Nah itu salah satu yang kita lakukan. Kalau salah satu caranya dengan melalui platform online shopping, toko online shop. Nah itu kan kalau kita dari OIB kita masih melalui Tokopedia. Itu kalau menurut Bapak gimana? Apakah kita lebih efektif, lebih bagus melalui Shopee? Kita juga ada dari Facebook Pak. Oke. Dari Space. Ya itu bagaimana Kak? Kalau kami ya, penjualan kami ini memang kita fokuskan di toko hak tadi ya, Gramedia. Kemudian kita kerjasama langsung MOU ini ya dengan Kubuku. Kubuku itu jadi dia ini kalau kita udah terbit, kita kirim naskah soft copy-nya ke Kubuku, Kubuku nanti akan meleparnya ke pasar. Nah, melalui platform orang itu. Jadi mereka nanti misalnya dia
bekerja sama dengan Perpustakaan Indonesia. Ya, nanti ada orang tertarik, oh saya mau beli buku ini, beli buku. Jadi sebenarnya perpustakaan digital kita itu nggak kayak perpustakaan yang biasa itu, tapi bentuknya ada digital. Nah buku-bukunya itu dibeli. Jadi misalnya saya perpustakaan Unsu ingin membeli buku ini, makanya saya selalu bilang ke anggota semua buku terbitan Unsu harus ada di perpustakaan digital. Itu salah satunya membantu buku-buku tersebut tetap ada. Kemudian melalui Google Playbook itu kan tidak, ternyata sulit tuh kita mau menembus Google Playbook. Banyak penerbit berulang-ulang. Kita alhamdulillah sudah lengki. Akhirnya buku-buku kita asal sudah terbit ya kita kirim aja. Nanti mereka yang memasarkan. Jadi orang akan ngetik OIP ini kan, ya udah tinggal dapat aja. Mereka mau baca full ya tinggal bayar. Selesai. Nah itu nanti kita setiap tanggal 18 dapat notifikasi dari Google itu pendapatannya kita. Nah nanti selama setahun baru kita kumpuli. Oh bukan ada catatannya. Buku ini baru kita bagikan right ini. Itu salah satu. Jadi kalau di marketplace yang lain itu kan hanya menumpang saja. Mereka melihat kita hanya menyiapkan kayak tokonya saja. Beda. Nah, ketika mereka mau mendapat buku itu harus beli. Iya. Nah kita juga melayani tersebut. Tetapi zaman sekarang kan ada yang super cepat. Kalau kita nunggu lagi berlifting, kapan? Memang toko ini sangat luar biasa bikin slide, yaitu buat acara-acara live itu mau bisa juga. Dari acara-acara live gitu. Nah, karena model penjualan sekarang di Cina saja seperti itu. Ini kita juga kadang-kadang melakukan hal-hal tersebut. Baik Pak, mungkin untuk menutupi podcast kita hari ini ya Pak, mungkin Guru Pak ada tips dan saran dari Unsu Press agar toko buku Unsu berkembang menjadi pusat berinteraksi kampus sekaligus mendukung penjualan buku yang berkelanjutan. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak dan OIP Unsu. Saya sangat senang ya ternyata OIP sendiri juga mempunyai toko ya, baik toko yang berbentuk konvensional maupun yang berbentuk digital. Ini salah satu yang kita apresiasi. Dengan begitu sebetulnya Unsu Press juga berkeinginan nantinya memiliki toko tersendiri. Memang itu merupakan cita-cita kami. Saat sekarang ini kita sedang menumpang di perpustakaan dengan space khusus yang memang menjual buku. Kita juga bekerja sama saat sekarang ini dengan Gramedia. Nanti di tanggal 15 Oktober kita akan buka masyarakat. Nah, bagaimana toko Unsu Press dan toko AIP ini bisa dikenal di masyarakat luas? Ya kita harus, kalau kami dalam bahasa di perguruan tinggi, eksistensi dan pertumbuhan. Eksistensi dan pertumbuhan. Iya, eksistensi itu begini. Kita itu tidak boleh berhenti ya. Misalnya kayak podcast ini, tidak boleh berhenti. Podcast ini dilakukan misalnya seminggu sekali ya, tetap konsisten. Terus itu namanya ekstensi. Nah, ketika kita tidak siaran sekali, itu orang akan kecarian. Nah, ekstensi itu dampaknya apa? Pertumbuhan. Kalau ekstensi sudah bagus, kita sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan, biar aja terus bergerak. Nah, itu akan secara otomatis berdampak pada pertumbuhan. Itu yang kita lakukan. Kalau saya jadi pemimpin di berbagai kan tidak hanya Unsu Press tidak, saya mengajarkan itu. Kenapa? Karena saya diajarkan, saya dapat itu dari mana? Dari Pak Rektor, dari Pak Rektor Tigang. Eksistensi itu perlu pertumbuhan itu. Makanya kita lihat salah satu dampak dari Unsu tersendiri itu sangat terkenal dengan medsosnya. Itu eksistensi tadi. Sempat dia seminggu tidak ngapa-ngapain, orang akan kecarian gitu. Gimana nih? Tapi eksistensi itu dampaknya akan pertumbuhan. Nah pertumbuhan itu jangan besok, jangan. Ya bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Yang terpenting media sosial kita itu terus aktif memberikan di share. Oh kan salah satu yang dapat penghargaan menang kemarin, juara berapa? Harapan 3 ya. Ya berarti Unsu Press harapan 2 ya. Tapi itu kenapa? Itu karena kita eksistensi. Iya. Itu eksistensi. Nah, tinggal bagaimana kita merawatnya dan menjaganya.
kalau dia sempat berhenti, itu asli akan kecarian dan itu tidak boleh. Saya sering nyinyir tuh dimanapun. Nah, toko aib itu harus, misalnya, toko aib itu punya stok buku baru, siap buat aja ini stok buku. Besok kita kan ada program. Oh, dia punya 10 buku anak-anak tentang astronomi. Buatkan aja di situ. Apa kelebihan buku itu? Naik, klak. Itu akhirnya nanti akan tumbuh. Nah, nanti kalau kita kan banyak daerah berkunjung nih non muslim ini. Itu mereka akan melihat itu bisa menjadi salah satu tawaran oleh-oleh, minimal oleh-oleh dulu. Biar kita berikan secara cuma-cuma untuk pengantar dulu, nanti baru di suatu tertentu kita itu baru memberikan harganya, Bos. Baik, itu tadi sedikit bincang-bincang kita ya Pak tentang kolaborasi literasi antara IFUMSU dan Unsupres. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Arifin MPD, Kepala Unsupres yang sudah meluangkan waktunya dan bincang-bincang dengan kita seputar buku IFUMSU dan juga Unsupres ya. Baik, buat Sobat Taif, jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kurang ini ya karena waktunya terbatas, mungkin boleh ditanyakan saja di kolom komentar atau mau minta podcast dari Unsupres Kak, jadi 2 boleh, silahkan komen aja di Unsupres. Nanti kita akan kolaborasi dengan Unsupres ya, mungkin di kegiatan-kegiatan lainnya ya Pak. Baik, terima kasih buat Sobat Taif yang sudah menonton podcast kita. Ikuti terus sosial media kita karena akan ada informasi-informasi menarik lainnya dari seluruh sosial media kita. Dan jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya IFUMSU kita ya. Baik, sampai jumpa di podcast IFUMSU selanjutnya yang pastinya akan dengan narasumber-narasumber hebat lainnya. Terima kasih, saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.